Cerita ini dimulai di sebuah peradaban dunia yang sedang mengalami kehancuran. Dunia ini hancur karena adanya sebuah cahaya yang tiba-tiba melahap bumi sekitar 100 tahun yang lalu. Hal itu membuat seluruh dunia berubah menjadi hamparan gurun pasir yang akhirnya membuat manusia hidup dalam krisis. Namun, perubahan dunia ini juga mempengaruhi manusia dan hewan. Manusia akhirnya bisa mendapatkan kekuatan yang bisa mereka gunakan untuk bertahan hidup di dunia yang kacau ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Sebuah bus tua melaju di tengah kota yang sibuk, di bawah langit sore yang berwarna emas. Di dalam bus, seorang pemuda menatap tajam dan bertanya, kenapa membiarkan serangga hidup? Belum sempat dia menjawab, sebuah tinju keras menghantam wajahnya dengan cepat. Si penyerang tertawa sinis, ups, tanganku kepleset. Pria berambut pirang itu tersenyum sombong, beritahu namamu, aku akan minta maaf. Pemuda itu mendongak dengan mata berapi-api. Zeon, orang-orang di sekitar langsung tertawa terbahak-bahak, kau tidak punya ayah banyak, ya. Wajah Zeon memerah menahan amarah, sementara mereka terus mengejek, wih lihat bocah ini, dia marah. Pria itu mendekat dan meletakkan tangan di bahu Zeon, santai boy, situasi kita sama, bukankah kita harus akrab? Zeon diam saja, tapi dalam hatinya ia tahu, tidak ada dari mereka yang penambang asli. Mereka pasti kriminal atau buronan. Tanpa aba-aba, Zeon mengayunkan tinjunya dengan kekuatan penuh tepat ke wajah si penjahat itu. Pria itu terlempar jauh hingga menabrak kursi, tubuhnya terguncang hebat oleh kekuatan pukulan tadi. Zeon berdiri tegak dengan tangan mengepal, suaranya dingin dan tajam. Kau salah, bodoh. Mau tahu kenapa? Matanya memancarkan amarah yang tak terbendung. Pembunuhan. Pemandangan berubah ke kota Neo Seoul yang megah di malam hari. Sebenarnya, aku tidak membunuh orang. Karena di sini, hanya yang kuat yang dianggap manusia. Zeon menatap tubuh yang tergeletak berdarah di depannya dengan pandangan datar. Itu biasa saja. Apa masalahnya menambah satu sampah ke tong sampah? Hanya seekor tikus yang mencuri lalu mati. Tiba-tiba sosok misterius muncul dan menahan serangan Zeon. Seharusnya kau bilang dari awal, alasanku di sini juga sama gelap. Padahal aku bisa memperlakukanmu seperti adikku, tapi kau keterlaluan. Kenapa bertindak berlebihan? Zeon meledak dalam amarah, sial. Brengsek. Energi merah menyala di sekeliling mereka, siap untuk menghabisi Zeon. Dan secara tiba-tiba, bus yang mereka tumpangi mengalami getaran yang sangat hebat. Bus itu melaju dengan kecepatan tinggi, seolah melayang di udara. Seorang pria marah besar, bangsat. Apa yang terjadi? Oi, nyetir yang benar. Sopir hanya diam dan mengerang pelan, hua. Pria itu bingung, apa sih yang dia bicarakan? Tiba-tiba ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Suara bisikan terdengar, ternyata tidak. Maksudku tidak, kita tidak akan menuju tambang. Mata pria itu membelalak penuh ketakutan, darah menetes dari sudut matanya. Apa yang kau bilang? Bus itu terperangkap di dalam mulut raksasa yang mengerikan. Semua penumpang terlempar dan saling bertabrakan di dalam bus yang terguncang hebat. Zeon berusaha meraih sesuatu untuk bertahan, tapi situasi semakin kacau. Karena di dunia ampas ini, kehilangan sesuatu karena direbut oleh orang yang kuat adalah hukum. Zeon mengakui kebenaran yang pahit. Itu karena aku lemah. Hanya satu tangan yang terlihat mencuat dari tanah, tertimbun di dalam kegelapan yang mencekam. Mata Zeon terbuka lebar, penuh dengan tekad dan kekuatan yang baru saja terbangun. Tanah dan bebatuan bergetar hebat seolah merasakan kekuatan dahsyat. Di dalam kegelapan, tubuh Zeon bersinar terang, menampakkan struktur tulang dan otot yang luar biasa. Zeon menjerit dengan sekuat tenaga, ha. Ia terus berteriak dan melawan rasa sakit serta keputusasaan, KUGH. HEUK. Dan tiba-tiba, Zeon mendapatkan pandangan yang memperlihatkan seluruh dunia yang sudah berubah menjadi lautan pasir yang sangat panas. Bangunan-bangunan raksasa runtuh dan hancur berkeping-keping. Zeon mengertakkan gigi dengan penuh tekad, siap untuk bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Pemandangan berubah keluar angkasa, menampakkan sebuah planet yang megah di tengah kehampaan. Sebuah cahaya terang muncul di tengah kegelapan, seolah menjadi harapan baru bagi Zeon. Zeon meraih cahaya itu dengan kedua tangannya, kekuatan luar biasa mulai mengalir ke seluruh tubuhnya. Dengan kekuatan barunya, Zeon menghantam makhluk raksasa itu.
Hingga terluka parah, aku akan bertahan hidup. Di dunia ampas ini di mana semua hal menjadi pasir, Zeon berdiri tegak, siap menghadapi takdirnya. Mata Zeon kini bersinar terang, menandakan bahwa ia telah benar-benar bangkit dan berubah, dan di hadapannya terbentang dunia yang luas, menantinya untuk dijelajahi dan ditaklukkan. Setelah keluar dari tubuh monster cacing itu, Zeon kemudian menyadari kalau setiap sel di tubuhnya sedang bergejolak dengan sangat liar. Akhirnya Zeon menyadari kalau ini adalah awakening. Belum sempat dia berpikir lama, sebuah monster cacing lainnya tiba-tiba keluar dari dasar tanah. Monster itu kemudian langsung menerjang ke arah Zeon, bersiap untuk memangsa Zeon dengan sekali lahap. Alih-alih takut, Zeon justru menantang monster itu karena Zeon tahu, dengan kekuatannya sekarang, dia bisa membunuh monster itu. Tetapi secara tiba-tiba, seorang pria muncul dan memegang kepala Zeon dengan cukup kuat. Pria itu kemudian melempar Zeon dengan sangat kuat hingga menjauh dari monster cacing yang hampir melahapnya. Zeon kemudian terjatuh ke tanah dengan cukup keras karena dirinya dilempar. Sambil mengeluarkan pasir dari mulutnya, Zeon bertanya, "Dasar bajingan, apa yang kau lakukan? Dan sejak kapan kau di belakangku?" Namun tiba-tiba, Zeon sangat terkejut hingga membuat matanya terbuka sangat lebar. Dan ternyata, pria tadi sedang melawan monster cacing itu dengan sangat kuat. Pria itu berhasil menancapkan padang besarnya pada cacing itu, yang membuat monster itu tak berdaya di hadapannya. Pria itu kemudian bersiap menghantam gagang pedangnya dengan kaki miliknya. Dan, bumim, monster itu terbunuh dengan sangat mengenaskan oleh serangan itu. Zeon yang melihat kejadian itu, sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dia lihat barusan. Dia tidak menyangka pria itu membunuh monster cacing itu dengan sangat mudah. Jadi ini penampilan seorang awakener. Zeon berkata bahwa dia belum pernah melihat awakener seperti itu sebelumnya. Dan tiba-tiba, ada wanita yang menjawab bahwa dia adalah kapten kami, Yongbeom. Wanita itu lalu menjelaskan kalau Zeon harusnya udah lihat kan, kenapa dia bisa jadi kapten kami. Namun, Zeon tiba-tiba menyadari kalau tangannya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dari kejauhan, Kapten Yongbeom berkata kalau monster itu cukup mudah untuk dikalahkan. Dan ternyata wanita ini bernama Giselle. Tiba-tiba, Kapten Yongbeom melirik ke arah Zeon dengan tatapan tajam. Zeon yang sedari tadi digandeng oleh Giselle, mencoba untuk melepaskan diri karena tangannya terasa sudah mau beku. Dana secara tiba-tiba, Giselle menarik Zeon dengan sangat kuat. Giselle membanting tubuh Zeon ke pasir dan langsung mengunci tangan Zeon dengan sangat kuat. Giselle lalu bertanya-tanya, kira-kira kemampuan apa yang dimiliki Zeon. Tetapi setelah melihat tangan milik Zeon, Giselle cukup terkejut dan kebingungan. Giselle lalu melaporkan kalau Zeon bukan seorang awakener. Zeon yang mendengar itu, sangat marah dan berkata apa maksudmu? Giselle lalu memperlihatkan tahan Zeon kepada Kapten Yongbeom, dan berkata kalau Zeon Titka punya tanda rank. Zeon kemudian bergumam dalam hati, tidak ada tanda rank. Apa mataku rusak, awakener tanpa tanda rank itu mustahil. Namun tiba-tiba, seseorang memanggil Giselle dan Kapten Yongbeom untuk segera kembali karena hari sudah hampir gelap. Giselle kemudian bertanya kepada Kapten Yongbeom, apakah kita akan membawa Zeon atau tidak? Kapten Yongbeom kemudian melirik ke arah Zeon dengan sangat tajam. Zeon kemudian membalas tatapan itu dengan sama membalas menatap Kapten Yongbeom dengan cukup intens. Kapten Yongbeom kemudian memutuskan untuk membawa aku dan memasukkannya ke dalam mobil. Mobil mereka kemudian berjalan di bawah langit yang mulai gelap menuju markas mereka. Di dalam mobil, seorang pria yang sebelumnya memanggil Giselle dan Kapten Yongbeom marah-marah karena kelakuan mereka berdua yang selalu bertindak sendiri. Namun dalam pembicaraan itu, Zeon ternyata sedang diikat di belakang mereka. Zeon yang sedari tadi mendengar mereka sambil bermain pasir, hanya bisa pasrah sambil memperlihatkan wajah yang datar. Zeon kemudian bangun dan berpikir, kalau dirinya bisa membuat pasir bergerak sesuai keinginannya, berarti sudah jelas kalau dirinya sudah membangkitkan sebuah kekuatan. Tetapi, Zeon cukup bingung karena Giselle dan Kapten Yongbeom tidak bisa melihat tanda rank miliknya. Zeon juga melihat kalau tanda dalam tangannya cukup berbeda, dan memiliki warna oranye, dan ternyata, ada beberapa garis yang terbentuk di tangan Zeon, dengan satu garis yang berwarna seperti pasir. Lalu dijelaskan, kalau tanda rank itu mengikuti affinity milik Awakener,
magic berwarna biru, dan merah type combat, tapi bisa mengendalikan pasir, bahkan Zeon belum pernah mendengarnya. Zeon lalu merasakan bahwa kemampuan ini memiliki potensi yang tak terbatas dan bisa menjadi kuat kalau sering dilatih. Hal itu kemudian membuat Zeon tersenyum sinis seakan-akan dirinya akhirnya mendapatkan kekuatan yang bisa merubah nasibnya. Zeon kemudian berencana untuk menyembunyikan kekuatan itu hingga dirinya benar-benar kuat di masa depan, karena seluruh dunia mungkin bisa dalam genggaman dirinya dengan kekuatannya yang sekarang. Scene lalu berganti, di mana Zeon yang sudah sampai di tambang Magic Stone. Oh, jadi ini tambang Magic Stone. Seorang penjaga lalu menyuruh Zeon untuk segera mengikuti dirinya. Zeon juga bertanya apakah ikatan ini tidak dilepas. Namun penjaga itu langsung menyuruh Zeon untuk mengikutinya saja dengan cepat. Kapten Yongbeom yang melihat Zeon dari kejauhan berpikir kalau ada yang aneh dengan Zeon. Tetapi Giselle menjawab untuk tidak memikirkannya, karena mungkin itu cuma kebetulan. Kapten Yongbeom kemudian menjawab kalau sepertinya itu bukan sebuah kebetulan saja. Kapten Yongbeom kemudian melirik ke arah mobil yang dimana mereka membawa mayat monster cacing yang telah mati sebelumnya. Ia penasaran dengan apa yang terjadi hingga ada lubang yang sangat besar pada tubuh cacing itu. Kapten Yongbeom lalu menyesal karena tidak menanyakan nama Zeon terlebih dahulu, karena dia memiliki firasat kalau mereka akan bertemu lagi di masa depan.